तुम्हारी आंखें भी बहुत सुंदर हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Ahsoka pada tahun 2001. Film kali ini merupakan film drama sejarah, di mana kita akan mengikuti kisah tokoh penting dari dinasti Maurya, yang merupakan kekaisaran terbesar dalam sejarah dataran India. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kerajaan bernama Magadha, di mana seorang bernama Ahsoka mengambil pedang milik kakeknya. Kakeknya dengan segera menghampiri Ahsoka dan menjelaskan bahwa pedang tersebut adalah pedang setan, di mana pedang itu merupakan pedang yang haus akan darah. Sang kakek pun langsung membuang pedang itu tepat di depan mata Ahsoka. Ahsoka yang tidak ingin pedang peninggalan kakeknya itu dibuang, dengan segera mencarinya dan ia menemukannya. Hari ke hari, Ahsoka berlatih mengayunkan pedang, hingga ia mulai terbiasa dengan pedang tersebut. Di satu waktu, Ahsoka tanpa sengaja membuat burung kesayangannya mati, karena genggaman pedangnya yang terlepas ketika berlatih. Beberapa tahun pun terlewati, Ahsoka saat ini sedang memimpin pasukan Magadha, yang tengah perang melawan prajurit Taksila. Kondisi prajurit Magadha sangat tidak diuntungkan karena jumlah mereka yang jauh lebih sedikit dari prajurit musuh. Ahsoka bersama pedangnya tidak takut pada peperangan kali ini, karena perang bukan hanya sekedar jumlah prajurit, melainkan strategi perang. Ahsoka yang paham dengan strategi perang membuat barisan tentara musuh tidak dapat berkutik. Dari menyelinap di bawah air, hingga menghujani prajurit musuh dengan batang pohon yang dilapisi oleh api, membuat prajurit Taksila menyerah. दक्षिण की सेना आधी हो चुकी है राजकुमार। शत्रु को एक अवसर देना चाहिए। Saat Ahsoka mengadakan pertemuan dengan pimpinan prajurit Taksila yang telah mengibarkan bendera putih, prajurit Taksila tersebut malah menyerang Ahsoka. Tetapi Ahsoka dengan mudahnya mengalahkan mereka dengan sebuah pedang yang diayunkan bagaikan cambuk. Kemenangan pasukan tentara Ahsoka telah terdengar hingga ke kerajaan Magadha. Prajurit yang berjaga di depan gerbang, mereka tengah mempeributkan tentang penerus tahta selanjutnya antara Pangeran Ahsoka atau saudara tirinya bernama Susima. Tetapi, salah satu tentara kerajaan berpendapat bahwa Pangeran Susima lah yang akan meneruskan tahta kerajaan, karena ibu Pangeran Susima adalah seorang ratu kerajaan, berbeda dengan ibu Ahsoka yang merupakan seorang selir. Pasukan prajurit Ahsoka pulang dengan bangga. Ahsoka langsung menghadap pada raja. Sang raja begitu senang dengan keberhasilan Ahsoka. Saat raja ingin memberikan hadiah pada Ahsoka berupa cincin, sang ratu dengan segera menghentikannya. Di waktu yang sama, Susima tengah berunding pada jenderal kerajaan. Ternyata minimnya prajurit yang ikut perang bersama Ahsoka merupakan rencana dari Susima agar Ahsoka dapat terbunuh saat perang bersama kerajaan Taksila. पर मेरी मानो तो स्नान करते समय उस पर वार करना। Susima sudah berkali-kali membuat rencana untuk membunuh Ahsoka, tetapi tak satu pun yang berhasil. Kali ini, dia menugaskan seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Ahsoka saat mandi di sungai. Tetapi rencana tersebut kembali gagal. Ketika Ahsoka berusaha membuat orang tersebut berbicara siapa yang mengirimnya, orang tersebut malah dibunuh dari jauh, mengenakan busur panah tepat menembus dadanya. Karena kejadian tersebut, ibu Ahsoka menyuruh anaknya untuk pergi dari kerajaan. Karena menurut cenayang kerajaan, nasib buruk akan menimpa Ahsoka selama 6 hari. Ahsoka meyakinkan ibunya agar tidak perlu khawatir padanya, karena dia bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu Ahsoka menemui saudara-saudara tirinya, di mana Ahsoka sebenarnya yakin bahwa yang mengirim berbagai rencana pembunuhan untuknya adalah orang suruhan mereka. Salah satu dari saudara tiri Ahsoka marah saat Ahsoka dengan seenaknya menduduki kursi tahta kerajaan. Ia menantang Ahsoka beradu pedang besok pagi di depan semua orang. तुम मिलना मुझे कल सवेरे, मैं लड़ूंगा तुमसे। Karena perilaku Ahsoka yang menduduki singgasana membuat ibu Ahsoka ditegur oleh raja. Sang raja ingin ibu Ahsoka agar mampu mengendalikan perilaku anaknya tersebut.
Kemudian, sang ibu mengadakan upacara untuk bersumpah bahwa ibu Asoka akan berdiam diri tanpa berbicara seumur hidupnya. Asoka benar-benar tidak ingin ibunya melakukan sumpah itu, tapi sang ibu masih tetap melanjutkannya. Lewat seseorang yang mengetahui keinginan ibu Asoka berbicara bahwa ibunya menginginkan Asoka untuk segera meninggalkan kerajaan dan meminta agar Asoka menyembunyikan statusnya sebagai pangeran kerajaan Magadha. Asoka sebenarnya tidak ingin pergi, karena dengan memutuskan untuk pergi, maka ia akan dianggap pengecut oleh saudara tirinya. Tetapi karena keras kepala ibunya, membuat Asoka menyerah dengan memotong rambutnya. अभी तुम्हारे जैसी है ना भैया, तुम नहीं जाओगे? Kabar kepergian Pangeran Asoka sudah mulai menyebar di tiap sudut kerajaan, termasuk Susima. Ia yang tahu begitu senang mendengar kabar itu, karena saingan terberatnya dalam memperebutkan tahta telah pergi. भैया नहीं आ रहे हैं। महान योद्धा अशोक अपनी जान बचाकर भाग गया। Untuk menyamarkan identitas Asoka dengan segera mencukur rambutnya, dia juga bertemu seorang biksu yang meramalkan bahwa ia memiliki takdir melampaui seorang raja saat ketika perjalanannya sebagai seorang penggembara telah selesai. सम्राट से ऊंचा किसका भाग्य होता? Asoka tiba di suatu desa, di mana Asoka melihat seorang gadis cantik yang sedang menari, membuat Asoka tertarik pada gadis tersebut. Ia mengikutinya sampai gadis itu mandi di sungai, tetapi sang gadis yang tidak suka diikuti oleh orang yang tidak dikenal bersikap acuh pada Asoka. Asoka mengenalkan diri dengan nama Pawan, yang merupakan nama dari kudanya, seraya memberikan gelang kaki yang dimiliki perempuan itu. मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। पवन, और तुम? Kemudian, Asoka mendapat kabar bahwa siapa saja yang dapat menemukan pangeran bernama Arya dan putri bernama Kaurwaki akan diberikan hadiah berupa 100 koin emas. Di tempat itu juga, ada seorang bernama Virat yang menantang Asoka beradu panco. Asoka menang mudah dengan cara menipu. Virat yang tidak terima menantang Asoka sekali lagi, tetapi berhasil dihentikan saat istri Virat datang dan menyuruh Virat untuk segera pulang. कोई नहीं। कहाँ थे कल रात तुम? कौन है? कहाँ थे? Asoka bermalam di rumah salah satu warga di desa. Warga tersebut menyuruh Asoka untuk bekerja, kalau ia masih ingin tinggal di rumahnya. Asoka lantas bekerja sebagai pemerah susu sapi. Lalu ada seorang yang mencurigakan datang ke peternakan untuk mengambil susu di sana. Asoka yang mengetahui gelang kaki yang digunakan, lantas menghampirinya dan mengatakan bahwa mata indahnya tidak akan bisa menipunya. Dia adalah perempuan yang Asoka temui kemarin. Ada beberapa orang yang sedang memburu gadis itu. Ternyata dia adalah seorang putri Kalingga, Kaurwaki. Kaurwaki yang terpojok tidak punya pilihan selain terjun ke sungai untuk melarikan diri. Untungnya sebelum terjun ke sungai, ia sempat bertanya pada Asoka apakah dia bisa berenang, di mana Kaurwaki sendiri tidak dapat berenang. Begitu pula dengan orang-orang yang mengejarnya. तुम्हें तैरना आता है? तुम्हें तैरना आता? Asoka yang mengetahui identitas Kaurwaki membuat Kaurwaki menjadi waspada, tetapi Asoka tidak melihat 100 keping emas itu berharga. Karena bagi Asoka, wanita yang ada di depannya jauh melebihi itu. Asoka dengan sekejap pingsan saat jenderal yang menjaga Kaurwaki datang dan memukul Asoka tepat di belakang kepalanya. Kaurwaki yang berutang budi pada Asoka membawa Asoka ke tempat persembunyian mereka, di mana Pangeran Arya yang merupakan adik Kaurwaki ada di sana. Tetapi sang jenderal tidak setuju bila Asoka dirawat, karena di matanya, Asoka hanyalah orang asing yang bisa saja berbahaya bagi mereka yang sedang bersembunyi. जानती नहीं इसमें कितना खतरा है? Kaurwaki merawat Asoka. Waktu masa pingsan, tanpa disangka Asoka memanggil nama Kaurwaki, yang membuat Kaurwaki tersipu malu. Pada malam itu, Pangeran Arya tengah bermimpi tentang kejadian di masa lalu, di mana ternyata orang tuanya terbunuh. Dalang dari pembunuhan itu adalah Perdana Menteri Kalingga yang haus akan kekuasaan. Ia tengah berusaha menemukan Pangeran Arya dan Putri Kaurwaki yang merupakan anak Raja Kalingga, agar dia dapat duduk di kursi tahta kerajaan. Keesokan harinya, Asoka telah sadar dari pingsannya. Asoka dan Kaurwaki yang sedang berdua membuat Arya penasaran apa yang sedang mereka lakukan. Kaurwaki mengatakan bahwa ia sedang mendengarkan cerita. Arya lantas dengan senang hati ingin mendengarkan juga. Akhirnya, Asoka menceritakan sebuah cerita tentang seorang pangeran dan putri.
di mana cerita tersebut adalah kisahnya sendiri bersama Kaurwaki yang ia ceritakan tanpa menyebutkan nama sedikit pun. एक राजकुमार था, मेरे जैसा? नहीं आपसे थोड़ा बड़ा था। उसने देखा कि एक राजकुमारी वहां पर स्नान कर रही थी। और उसे प्रेम हो गया। देखते ही Di hari itu juga, Kaurwaki, Arya, dan juga Jenderal melanjutkan perjalanan mereka dan meninggalkan Asoka sendiri. Virat kembali menantang Asoka dengan adu kekuatan, tetapi dengan tipu muslihat Asoka, Virat kembali terperdaya. Kemudian, di kelompok Kaurwaki, mereka kembali dikejar oleh orang-orang yang berniat membunuh mereka. Jumlah mereka begitu banyak yang membuat Jenderal tidak dapat melindungi pangeran dan putri. Untungnya, Asoka berhasil menyusul mereka dan menyelamatkan Arya dan Kaurwaki dengan ayunan pedangnya yang begitu indah. Saat Asoka dan Jenderal sedang mendayung rakit, ia berterima kasih pada Asoka. Asoka juga memberitahukan Jenderal bahwa ia adalah seorang prajurit dari Magadha, yang membuat Jenderal bergumam bahwa seharusnya Asoka adalah seorang musuh. Kaurwaki kini tertarik belajar ilmu pedang saat melihat ayunan pedang Asoka kemarin. Akhirnya, dengan bantuan Asoka, Kaurwaki pun mulai berlatih hari demi hari. Semuanya untuk melindungi dirinya sendiri dan juga adiknya. Lalu saat Asoka sedang bersantai, lagi-lagi ia bertemu dengan Virat. Virat kembali menantang Asoka, tetapi sekali lagi Asoka dapat meloloskan diri. Asoka dan Kaurwaki kini begitu dekat. Kaurwaki juga sadar bahwa kali ini dia benar-benar jatuh cinta dengan pria bernama Pawan. Terlebih lagi, ketika Asoka dengan berani menyatakan perasaannya pada Kaurwaki. काउरवकी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, केवल तुमसे। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। Kaurwaki yang sedang dimabuk asmara ditegur oleh Jenderal. Sang Jenderal berpendapat bahwa seorang pria yang asalnya tidak diketahui tidak pantas berhubungan dengan seorang putri. Kaurwaki yang selalu bangga dengan statusnya diberitahukan oleh Sang Jenderal yang juga sedang kesal dan mengatakan suatu kebenaran bahwa Kaurwaki hanya seorang anak angkat dari Raja dan Ratu Kalinga. तुम एक मछुआरे को मिली थी, महाराज ने तुम्हें खो दिया था। Fakta tersebut membuat Kaurwaki menjadi sangat sedih. Asoka yang melihat kesedihan itu menghibur Kaurwaki dengan melangsungkan pernikahan mereka. तुम मेरी शतरानी हो। Di hari yang sama, saat mereka sedang berbahagia, ada seorang utusan Magadha yang datang menghampiri Asoka. Utusan tersebut menyampaikan pesan bahwa ibu Asoka sedang sakit. Akhirnya Asoka harus memutuskan untuk pergi kembali ke Magadha dan meninggalkan kuda kesayangannya pada kekasihnya Kaurwaki. Rencananya ia pergi hanya 2 hari. Sebelum pergi, ia berpamitan dengan Kaurwaki dan juga Arya sebagai tanda perpisahan Asoka. Ia sedikit bercerita mengenai kelanjutan cerita pangeran dan putri pada Arya. Di dalam cerita tersebut, sang pangeran harus pergi dan ia akan segera kembali dengan membawa ratusan kuda dan gajah untuk menjemput sang putri. सैकड़ों हाथी घोड़ों के साथ तुम काउरवकी का ख्याल रखना। राजकुमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। Ibu Asoka kini sudah melepaskan sumpahnya karena keinginannya sudah tercapai saat Asoka bersedia untuk pergi dari kerajaan. Ibu Asoka ternyata begitu sehat. Asoka sengaja dipanggil kembali ke kerajaan karena raja ingin Asoka memimpin pasukan ke daerah bernama Ujjaini yang sedang berada pada masa pemberontakan. उज्जैनी में विद्रोह की संभावना है। Di sisi lain, Kaurwaki dan juga Arya sedang bersembunyi di sebuah desa yang ada di daerah Kalinga. Jenderal meminta Kaurwaki dan Arya melepaskan gelang kaki dan kalung mereka sebagai tanda putri dan pangeran kerajaan Kalinga. मेरे लौटने तक कहीं मत जाइए। Di suatu malam, desa tersebut diserang habis-habisan atas perintah Perdana Menteri Kalinga. Warga desa mati-matian menyembunyikan keberadaan pangeran dan putri, hingga warga di sana mengambil gelang dan kalung sebagai identitas kerajaan untuk menyamar sebagai Kaurwaki dan Arya, agar pangeran dan putri yang asli dapat selamat dari pembantaian. Asoka yang sedang bertugas untuk memimpin,
malah meninggalkan pasukannya untuk memenuhi janjinya pada Kaurwaki. Sesampainya di tempat terakhir mereka bertemu, ia hanya mendapati sang jenderal. Sang jenderal memperlihatkan gelang kaki milik Kaurwaki yang berlumuran akan darah pada Asoka. कहाँ है कौरवकी और आर्य? Asoka begitu hancur, di dalam pikirannya terlintas bahwa ia ingin bunuh diri, tetapi Virat datang dan memukulnya. Kejadian itu dilihat oleh prajurit Magadha. Virat seketika hampir dieksekusi di tempat itu karena telah memukul seorang pangeran. Untungnya, Asoka segera menghentikannya. राजकुमार अशोक Kaurwaki yang sudah lelah menunggu, pergi ke Magadha untuk mencari kekasihnya. Ia juga membawa Arya bersamanya. Virat kini menjadi pengikut Asoka. Ia menawarkan diri untuk menjadi pelindung Asoka saat di medan perang. Asoka yang sudah tidak memiliki semangat bertarung, terpaksa dipukul mundur oleh pasukan musuh. Virat membawa Asoka yang terluka parah ke kuil Buddha. Asoka dirawat oleh seorang gadis bernama Devi. Di masa pemulihan Asoka, membuat Tsushima melihat celah memerintahkan pembunuh untuk membunuh Asoka. Di hari itu, tepat saat pernikahan Devi yang lupa memberikan ramuan obat pada Asoka, dengan segera mendatanginya dan berhasil menyelamatkan Asoka. Sayangnya, Devi tidak sengaja membunuh orang tersebut. Asoka mengantarkan Devi yang berlumuran darah kembali menghadiri pernikahannya. Tetapi, mempelai pria tidak ingin melanjutkan pernikahannya karena melihat calonnya adalah seorang pembunuh. Asoka yang berutang nyawa pada Devi akhirnya menggantikan calon pengantin pria, walaupun dalam hati Asoka masih ada nama Kaurwaki di dalamnya. मुझे पता है कि आपके हृदय में कौरवकी वो भी मगध सेना में एक सैनिक है। पवन Sedangkan Kaurwaki masih tidak menyerah dalam mencari kekasihnya Pawan. Ia telah banyak menghabiskan waktu yang membuat sang jenderal datang menjemput mereka untuk membawa Arya mengambil kembali kursi tahta kerajaan yang telah diduduki Perdana Menteri. Akhirnya kebusukan Perdana Menteri selama ini terkuak oleh para petinggi kerajaan Kalingga. Arya juga telah menjadi raja termuda menggantikan ayahnya. Dalam perayaan penobatan raja, Kaurwaki dengan tegas mengatakan pada sang jenderal akan terus menunggu kedatangan Pawan kekasihnya. कब तक आप उसकी प्रतीक्षा करेंगे? जब तक वो लौट कर ना आए। Di suatu hari, Asoka mendapatkan kabar baik bahwa Devi sedang mengandung anaknya. Kabar tersebut membuat Tsushima menjadi panik, karena dengan adanya calon penerus putra mahkota, membuat Asoka menjadi kandidat paling menguntungkan menduduki tahta kerajaan. Tsushima menugaskan seorang pembunuh untuk membunuh Devi dan anak dalam rahimnya. Keberadaan pembunuh tersebut dapat dihentikan oleh ibu Asoka, tetapi sang ibu harus kehilangan nyawanya. Sedangkan pembunuh tersebut langsung dieksekusi di tempat oleh prajurit yang sedang berjaga. Asoka yang mengetahui dalam pembunuhan ini, menarik sarung pedang milik kakeknya, dengan segera mendatangi Tsushima. Virat yang ada bersama Asoka berusaha menyelamatkan Asoka dengan melemparkan pedang miliknya. Pedang tersebut tertancap di dada Tsushima yang menewaskannya seketika. Asoka juga memerintahkan para prajurit yang ia bawa untuk menghabisi saudara tirinya yang lain, dan menyisakan satu saudara tirinya yang berhasil kabur dari pembantaian tersebut. उसे मारकर सिंहासन प्राप्त किया। सबको मार डाल। Asoka kini menjadi raja. Ia juga telah berubah menjadi seseorang yang haus akan pertumpahan darah. Dalam pikirannya, perang dan juga kemenangan adalah hal yang paling utama untuk mewujudkan tujuannya menjadi raja terhebat dalam sejarah dan berusaha menyatukan seluruh dataran India. Saudara tiri Asoka yang berhasil kabur meminta perlindungan pada kerajaan Kalingga. Asoka yang mengetahui Kalingga telah ikut campur dalam urusannya membuatnya mengibarkan bendera perang. Asoka memerintahkan para prajuritnya untuk meluluhlantakkan suatu desa di kerajaan Kalingga. Sang jenderal yang tidak suka dengan cara Raja Asoka melibatkan rakyat biasa dalam perang, membuatnya menyelinap ke kerajaan Magadha bersama saudara tiri Asoka. Ia berhasil menembus pertahanan kerajaan. Saat ia mempunyai kesempatan menebas kepala raja yang sedang mandi lumpur, ia terhenti ketika tahu bahwa Raja Asoka adalah seorang pria yang ia kenal bernama Pawan. Sang jenderal kemudian dihentikan oleh para prajurit Magadha dan pulang ke Kalingga.
dengan tombak yang tertancap di punggungnya, sedangkan saudara tiri Asoka berhasil dibunuh oleh Asoka itu sendiri. Sang jenderal berhasil pulang bertemu Kauroaki, tetapi sebelum ia memberikan informasi tentang Pawan, ia terpaksa harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian tersebut membuat genderang perang tidak dapat dihentikan. Kerajaan Kalingga mengumpulkan para prajuritnya, bahkan seorang wanita pun terpaksa ikut dalam peperangan, termasuk Kauroaki. Virat yang tidak ingin peperangan ini terjadi, berusaha menghentikan Raja Asoka yang ia anggap sebagai teman, karena menurutnya, kejadian ini sangat bertentangan dengan aturan perang. Virat dan Asoka beradu pedang, tetapi Virat tidak dapat menandingi Raja Asoka. Perang pun menyeruak di dataran Tosali. Prajurit Kalingga dapat bertahan dengan baik melawan keberingasan prajurit Magadha. Kauroaki yang juga terlibat dapat menumbangkan beberapa prajurit. Sayangnya, hal tersebut tidak berlangsung lama. Raja Asoka datang bersama bala bantuan. Kauroaki melihat kekasihnya Pawan yang sedang menikmati peperangan dengan menebas berbagai musuh dengan senyumannya, membuat Kauroaki sadar bahwa selama ini kekasihnya adalah Raja Asoka yang kejam. Perang tersebut berhasil dimenangkan kerajaan Magadha. Kauroaki sendiri tumbang dalam peperangan tersebut. Raja Arya yang sedih mendengarkan bahwa kerajaan Kalingga telah kalah, membawa sebilah pedang untuk datang ke medan perang. Sedangkan Raja Asoka sedang menikmati kemenangannya. Ia yang sedang mandi dihampiri oleh adiknya yang membawa kabar bahwa kini Asoka telah menjadi seorang ayah. Asoka yang begitu bangga dengan kemenangannya membuat adiknya harus berbicara bahwa kemenangannya hanya membawa air mata dan darah dari para janda yang kehilangan suaminya dan anak yatim yang kehilangan ayah mereka. Kata-kata itu tertanam dalam pikiran Asoka yang membuat kakinya kembali melangkah ke tempat medan pertempuran. Asoka kembali bertemu dengan Pawan kudanya. Ia juga mendengarkan para prajurit Magadha bahwa kuda cantik itu dikendarai oleh seorang perempuan bernama Kauroaki. Asoka terus berjalan melewati tubuh yang tak bernyawa, membuat ia sadar bahwa perkataan adiknya memang benar adanya. Lalu ia bertemu dengan Kauroaki yang terluka. Kauroaki begitu menderita mengetahui bahwa pawannya adalah seorang raja yang rela membantai rakyatnya. Asoka hanya bisa meminta maaf saat itu di depan kekasihnya. Kauroaki yang telah lama menunggu kedatangan kekasihnya menjadi tidak berdaya saat mendengarkan permintaan maaf dari Asoka. Dalam kesedihan mereka, Raja Arya datang menghampiri mereka. Sayangnya, punggung raja kecil itu telah tertancap beberapa anak panah. Asoka berjanji pada Arya bahwa tanah Kalingga adalah tanah Raja Arya dan berjanji bahwa ia tidak akan pergi lagi. Di akhir hidup Raja Arya, ia bertanya pada Asoka apakah pangeran dalam ceritanya telah kembali. Asoka pun bercerita bahwa pangeran telah kembali dengan membawa ratusan kuda dan gajah. Di akhir cerita, Asoka membuang pedang kakeknya. Pikiran Asoka kini telah terbuka bahwa kemenangan seorang raja hanya membawa mayat yang bergelimpangan, sedangkan takdir Asoka dapat melampaui seorang raja. Kini, dalam kepemimpinan Asoka, ia membawa cinta, perdamaian, dan anti kekerasan untuk memenangkan hati rakyatnya. पवन अंधेरा हो रहा है। Oke, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.